konsep kami itu breeding. Jadi untuk pakan tambahannya itu kecil. Pakan utamanya kami yaitu serat. Kepada warga Tani Link TV, dari 5 ekor domba nanti 7 bulan ke depan, 8 bulan ke depan menjadi 10 ekor domba. Dari mutiara hitam itu kami sudah mendapatkan perolehan biaya tambahan sekitar 3 juta. 3 juta untuk tambahan ya? Ya, tambahan dari mutiara hitam. Warga Tani Link TV, bersama saya AB Aris Bringos. Saat ini saya berada di peternakan dengan konsep breeding, yaitu kita berada di Jati Farm. Itu tepatnya di Kelurahan Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini kita bersama dengan beliau, Pak Suharno. Beliau ini adalah pemilik daripada Jati Farm Breeding ini. Kita akan banyak ngobrol dengan Pak Lurah ini. Kebetulan beliau Pak Lurah, kebetulan Pak Lurah. Dulu kita pernah syuting di sini untuk masalah silase, Pak ya. Ya, bagaimana betul. cara membuat pakan dombanya, dan sekarang kita akan berbicara lebih banyak mengenai budidaya dombanya. Ya. Pak Harno ini memulai Jati Farm ini tahun berapa, Pak? Kami memulai usaha ini di tahun 2020. 2020. Ya. Oh ya, ini ya namanya. Oh ya, Jati Farm 2020. 2020. Oke. Kenapa pilihannya? Itu kan ada berbagai macam varietas ya. Varietas domba atau jenis-jenis domba. Kenapa pilihannya kok domba, kok tidak kambing? Kenapa kami memilih untuk domba? Karena domba itu pakannya mudah. Di wilayah kami tersedia banyak rumput-rumput yang mudah untuk dipanen. Itu salah satu pemilihan alternatif kami. Kenapa kami breeding? Juga karena kondisi wilayah kami mendukung untuk melakukan peternakan dengan konsep breeding. Mendukung itu dalam arti seperti apa, Pak? Ya, salah satunya, suhunya nyaman. Yang kedua, pakan-pakan yang ada di sekitar sini gampang untuk memperoleh. Karena apa? Memang konsepnya breeding itu harus banyak pakan yang banyak sumber seratnya. Terus ini jenis domba apa, Pak? Kalau di kandang Jati Farm memang kami kebanyakan domba crossingan. Ya. Crossingan antara Merino dan Garut. Jadi dombanya terlihat kayak diwul-diwul bulunya. Oh, kayak biri-biri itu ya? Ya, diwul-diwul. Ada berapa domba yang ada di sini, Pak? Posisi sekarang hari ini kita ada di sekitar 150 ekor. 150 ekor. Ya. Setahun bisa 2 kali panen, perawatan relatif mudah, dan potensi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Bagi yang ingin memulai budidaya anggur tapi bingung mulai dari mana, jangan khawatir. Tani Link menyusun e-book panduan praktis untuk budidaya anggur dari nol sampai panen. Dapatkan diskon khusus untuk pembelian hari ini, linknya ada di bio deskripsi. Kita mulai dari mana, Pak? Kalau misalnya akan memulai usaha ini, dari kandang, kita hitung dari kandang dulu. Pak Lurah dulu habis berapa ini kandang segede ini, Pak? Kalau terkait kandang itu sebenarnya untuk satu kandang koloni seperti ini dengan ukuran domba 5 satu pejantan itu cukup, panjangnya itu 3 meter, lebarnya itu 2 meter. Itu sudah cukup untuk peternak baru. Oh, jadi untuk memulai tidak harus gede-gede dulu, cukup dengan Kecil dulu. Kecil dulu Ya, bisa kecil ya. kecil dulu aja. Oke. Terus kemudian setelah itu kandang, beli bibitnya. Ya. Nah, beli bibitnya berapa, Pak Lurah? Untuk bagi pemula-pemula untuk beli bibit itu berkisar 1 ekor untuk domba betina itu di angka sekitar 2 juta. 2 juta itu udah siap untuk dibuahi. Nah, dengan 1 ekor pejantan. Kalau pejantan itu ya bisa sekitar 2,5 sampai 3 juta untuk yang crossingan itu. Jadi faktor utama yang perlu disediakan untuk pemula bagi warga Tani Link TV yaitu adalah ketersediaannya
pakan hijauan. Itu paling utamanya. Bang pakan Bang istilahnya ya. pakan paling hijauan itu utamanya. Kalau misalnya memulai dengan 5 ekor dengan satu pejantan, Ya. itu untuk bang pakan itu butuh berapa, misalnya kebun dengan luasan berapa tuh Pak? Kalau 5 ekor itu butuh kurang lebih sekitar 500 meter persegi sudah cukup. Karena 1 ekor domba itu hanya butuh 100 meter persegi. Sudah cukup. Itu ditanami rumput. Rumput, ditanami rumput, itu bisa rumput pakcong yang produktivitasnya cepat. Ya. Karena dengan probabilitas 5 ekor, taruhlah kita punya bank pakan 500 meter persegi. Untuk sirkulasi perputaran pakan itu sudah cukup. Nah ini kalau sedemikian banyak, 150 ekor itu kan berarti butuh luasan Ya. bang pakan banyak Pak. Itu Ya. dipasok sendiri atau beli atau sebagian gimana? Oh ya, perlu kami sampaikan juga kepada warga Taniling TV bahwasanya kami selain punya bank pakan sendiri Ya. di lahan-lahan kami yang kosong yang tandus, kami tanami rumput, ada yang 1000 meter, ada yang 2000 meter, ada yang 500 meter. Kami bekerja sama dengan penduduk masyarakat sekitar. Salah satunya yaitu penanaman jagung dengan sistem panen di angka 75 hari. Berarti urutannya yang paling bagus itu sebelum beternak, Ya. sebelum membeli bibit, Ya, betul? itu yang harus disediakan bang pakannya dulu Pak ya? Ya. Jadi urutannya bang pakan dulu, itu baru bibitnya. Ya, faktor utama yang harus disediakan itu yang pertama adalah bang pakannya, hijauannya. Setelah itu siapkan kandangnya, dombanya. Jadi perhitungannya, asumsinya seperti ini Pak. Setelah itu siap. Jadi kita beli indukan yang siap untuk dibuahi dengan pejantan yang siap untuk membuahi. Taruhlah kita perhitungannya di bulan Januari. Januari kita beli. Tapi dengan syarat Januari itu kita sudah harus punya bang pakan. Januari kita beli, kita kawinkan. Jadi nanti kita menunggu 7 bulan ke depan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekitar Juli, Agustus, ini nanti dari 5 ekor domba yang kami pelihara di awal, asumsi beranak 1 aja. Jadi nanti di bulan ke-7 ke-8 itu nanti pastikan beranak 1 ekor, minimal 1 ekor. Jadi 5 ya. Jadi 5. Jadi otomatis kepada warga Taniling TV, dari 5 ekor domba nanti 7 bulan ke depan, 8 bulan ke depan menjadi 10 ekor domba. Tapi perlu kami sampaikan Ya. bahwa ada juga risiko-risiko yang ada di domba itu. Ya. Gitu. Resikonya apa Pak Lurah? Risikonya salah satunya kematian. Kenapa bisa kematian? Karena juga mungkin faktor cuaca ekstrim atau salah pakan. Pak, kembali ke bibit tadi. Bibit tadi kan beli 2 juta. Ya, Itu hitungannya hitungan usia supaya lebih jelas warga Taniling TV. Itu hitungannya hitungan umur daripada dombanya atau gimana untuk siap dibuah itu? domba untuk siap dibuahi itu sudah berumur minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Jadi pembelian di angka ring sekitar 2 juta itu berumur dipastikan sekitar 1 tahun agar nanti siap untuk dibuahi. Jadi kalau terlalu muda ya kurang. Jadi memang minimal harus 1 tahun agar siap dibuahi. Oke. Gitu. Terus kemudian mengenai pembiayaan, Pak. Ya, siap. Mengenai pembiayaan itu per hari, Ya. itu kira-kira kalau dihitung rupiah itu berapa itu biaya? Untuk 1 ekor domba itu untuk di kandang Jati Farm ini untuk biaya kosnya itu sekitar 3.500 per 1 ekor domba. Per 1 ekor domba. Manakala ada momen-momen tertentu itu sampai bisa 4.000 karena mungkin salah satunya penyediaan konsentratnya harganya naik. Karena konsep kami itu breeding. Jadi untuk pakan tambahannya itu kecil. Pakan utamanya kami yaitu serat. Oh, kalau breeding itu harus banyak serat ya? Iya. Oke, perlu warga Taniling ketahui bahwa breeding itu adalah konsep peternakan yang dikembangbiakan ya Pak ya? Betul. Pengembangbiakan, jadi tidak penggemukan.
Betul. Jadi dikembangbiakkan, jadi dikawinkan, kemudian beranak pinak, itu konsep breeding seperti itu. Betul. Kalau warga Tanling TV pengen dengan konsep breeding, berarti untuk pakan harus banyak serat, banyak hijauan. Betul. Lalu kalau untuk vitamin, Pak, Ya. vitamin tambahan, misalnya itu dikasih seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana, ada nggak tambahan vitamin-vitaminnya? Oh ya, untuk vitamin perlu kami sampaikan kepada warga Taniling TV bahwasanya perlu satu kunci utama yang perlu wajib bagi pemula-pemula mau berternak. Begitu domba mau dimasukkan, wajib adalah untuk diberikan Vaksin. vaksin agar domba-domba yang akan kita pelihara itu bisa kesehatannya bagus. Terutama yaitu obat cacing. Oh ya. Obat cacing terutama agar nanti proses metabolisme di dalam tubuhnya itu nanti bisa ruminansianya itu untuk mengunyah makanan-makanan yang disajikan oleh para peternak itu nanti bisa maksimal. Mengenai pangsa pasar, Pak. Ya. Pak Lurah memilih dengan domba Moreno ini, pangsa pasarnya itu apakah luas atau memang permintaan banyak atau gimana, Pak? Di kandang Jati Farm khususnya ini sudah bermitra dengan para pedagang-pedagang di sekitar kandang Jati Farm. Jadi untuk kami itu pembeliannya tidak jogrok, Pak. Jogrok itu gimana? Jogrok itu dilihat, kita tawar-menawar, itu jogrok. Oh. Jadi kalau di kami, di kandang Jati Farm itu 1 ekor domba kita timbang, ya udah beratnya berapa, dikalikan harga pasaran waktu itu. Seperti itu. Untuk sekarang harga pasaran berapa? Posisi sekarang ini sekitar 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Ya. Jadi saat ini harga Moreno timbangan hidup Ya, itu 70.000 per kilo. Ini tanggal berapa? Ini tanggal 16 ya. Tanggal 17. 17. Ini adalah tanggal 17 April 2025. Ya, jadi posisi ya 70.000, Pak ya. ya 70.000 di kandang kami. Oke. Itu dijual setelah 7 bulan. Kalau biasa kami jual itu lepas HP, Pak. Lepas AP itu apa? Lepas HP. Jadi begitu indukan itu sudah beranak, Ya. anaknya itu sudah sekitar umur 3 bulan sampai 4 bulan itu kami lepas. Oh, Jadi yang kami jual bibit ya? anakannya. Oh, menjual anakan ya? Iya, anakannya, bukan indukannya. Indukannya nanti kami kawinkan lagi. Dan ini pasti Pak Lurah ikut paguyuban, Pak ya? Pasti. Kalau menurut Pak Lurah sebagai peternak domba seperti ini, ikut paguyuban itu penting, Pak ya? Salah satu faktor utama pendukung kita dengan adanya paguyuban HPDKI, Himpunan Domba Komunitas Indonesia itu kami selalu dibantu. Mungkin entah dari pemasaran, entah mungkin kami ada keluhan-keluhan apapun, teman-teman di grup HPDKI ini selalu mensupport, membantu, saling memberikan ngangsu kaweruh karo bahasanya Jawa itu Ya, tukar ngilmu gitu. Jadi warga Tanling TV itu hal yang sangat penting juga ketika warga Tanling TV melaksanakan atau membuat breeding peternakan domba seperti ini, memang sebaiknya ikut paguyuban, Pak ya. Sekarang penghasilan. Oke. Selain daging, Ya. Apa yang bisa dihasilkan atau yang bisa dijual dalam peternakan domba ini? Oh ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada Pak Abe ataupun warga Taniling TV, di kandang Jati Farm ini salah satu mutiara hitam. Bahasa kami mutiara hitam, Pak. Ya. Itu kalau bahasa dalam dunia peternakan itu kotoran hewan lah gitu. Kotoran hewan itu kami olah sedemikian rupa, itu kami juga sudah bekerja sama dengan penyedia pupuk-pupuk di wilayah kami setempat.
ataupun warga-warga kami infokan bagi siapa yang mau menanam kacang panjang, kacang kedelai untuk pupuk dasar. Itu sangat bagus dan ini sudah banyak bukti yang ada di wilayah Polokarto, Pak. Perlu kami sampaikan seperti itu. Ini 150 Ya. itu kalau dihitung-hitung untuk kotoran, kalau Ya. istilahnya serindil itu ya kalau Ya. bahasa Jawa ya. Kotoran kambing itu dalam 1 bulan Ya, itu berapa karung, Pak? begini, tidak karungan kami. Oh, Kami dari hasil akhirnya, jadi 150 ekor domba itu roto-roto ataupun rata-rata dalam 1 bulan itu domba itu menghasilkan serindil kurang lebih 20 kilo. 1 ekor. 1 ekor itu 20 kilo. Oke. Jadi kalau 20 kilo dikalikan 150 kurang lebih kan 3 ton ya. Nah 3 ton itu kalau per kilonya yang sudah kami laksanakan dan kami di mitra-mitra itu beli, kami giling, sudah kami fermentasi, kami dibeli di harga Rp1.000 per kilo. Jadi kalau 1 bulan kami dari Mutiara Hitam itu kami sudah mendapatkan perolehan biaya tambahan seperti yang diatur ke Pak AB tadi, yaitu sekitar 3 ton dikalikan Rp1.000, sekitar 3 juta. 3 juta untuk tambahan ya. Ya, tambahan dari Mutiara Hitam. Warga Taling TV, demikian bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan Pak Harno, pemilik daripada Jati Farm. Kalau kita lihat perkembangan dunia pada saat ini dengan perkembangan AI yang luar biasa, banyak mata pencaharian atau banyak profesi yang terancam. Tetapi selama orang itu masih mau mengunyah, selama orang itu masih butuh untuk perut yang lapar, Betul. untuk masa depan bisnis pangan itu tidak ada matinya, begitu ya Pak Lurah ya. Betul. Jadi ini mendorong warga Taling TV khususnya yang milenial itu bisa memotivasi untuk memulai bisnis di sektor pangan, baik Betul. itu daging, baik itu pertanian. Itu keren banget karena nggak ada matinya itu. Demikian Pak Lurah, terima kasih atas informasinya. Baik. Semoga Jati Farm semakin berkembang, Amin. semakin membawa kemakmuran Amin. bagi keluarga Pak Lurah juga masyarakat sekitar. Amin. Terima kasih sekali. Semoga bincang-bincang kita bisa mendorong warga Taling TV untuk berani melangkah di sektor pangan. Baik. Kita beri salam bagi warga Taling TV. Salam Taling TV. Bisnis agri tak pernah mati.